Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Wildani. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana penanganan limbah B3 di laboratorium. Sebelumnya, apa sih limbah B3 itu? Limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan B3 sendiri merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti, maupun lingkungan. Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pada pasal 1 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung zat, energi, maupun komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, teman-teman harus tahu nih, limbah B3 ini membutuhkan kontrol ketat dalam proses penanganan, transportasi, pengolahan, dan pembuangannya. Sistem pengelolaan limbah B3 ini termasuk dalam pengumpulan limbah B3, pengangkutan, hingga tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 terdiri dari limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, limbah dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Lalu, limbah laboratorium yang mengandung B3 ini termasuk dalam limbah B3 yang bagaimana? Nah, limbah laboratorium yang mengandung B3 ini termasuk dalam limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Hal ini sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik ini berasal bukan dari proses utamanya. Misalnya, dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor, korosi, pelarut perak, pengemasan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah tahu nih pengertian dari limbah B3. Selanjutnya, bagaimana dengan macam-macam dari bahan berbahaya dan beracun ini? Berikut akan saya jelaskan. Klasifikasi B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 yaitu mudah meledak, pengoksidasi, mudah sekali menyala, amat sangat beracun dan beracun, berbahaya, korosif, mengiritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Setelah kita mengetahui apa saja bahan berbahaya dan beracun, oleh karena itu penting sekali untuk kita untuk mengetahui bagaimana cara penanganan limbah B3 ini di laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan limbah B3 di laboratorium. Yang pertama, labelisasi botol atau wadah limbah. Semua wadah limbah kimia harus diberi label dengan warna yang mencolok. Label tersebut diberi keterangan terkait nama lengkap bahan, mulai penyimpanan, tanggal pembuangan, dan informasi penting lainnya. Jangan sampai label pada wadah tersebut rusak atau hilang, sehingga menyebabkan isi dalam wadah tidak diketahui secara pasti, dan dikhawatirkan terjadi pencampuran bahan yang semestinya tidak bercampur. Jika menggunakan wadah bekas, bersihkan terlebih dahulu label yang menempel sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan isi wadah. Pastikan juga hanya ada satu label limbah pada satu wadah. Yang kedua, tempat penyimpanan limbah.
Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih tempat untuk menyimpan limbah di antaranya, jangan menyimpan limbah di lemari asam di mana reaksi kimia sering dilakukan. Wadah untuk menyimpan limbah juga harus disesuaikan. Biasanya, wadah yang sering dipakai untuk menyimpan limbah terbuat dari gelas kaca atau polietilen. Kemudian, jangan menggunakan wadah yang terbuat dari kaleng logam, karena jika limbah bersifat asam dan basa kuat, dapat merusak wadah dengan cepat. Dan jangan menyimpan wadah limbah di dekat air ataupun wastafel ya. Yang ketiga, kondisi penutup wadah. Tutup wadah hanya dibuka pada saat memasukkan limbah ke dalam botol. Jika dikhawatirkan terjadi tekanan yang kuat pada wadah, maka tutupnya agak dilonggarkan. Jangan sampai meninggalkan corong di wadah penyimpanan limbah, karena corong yang digunakan berpindah-pindah dari satu botol ke botol yang lain dapat menghasilkan gas atau ledakan. Hal ini dikarenakan terjadi pencampuran limbah melalui corong yang tidak dicuci. Yang keempat, pemisahan tempat penyimpanan wadah. Penyimpanan asam dan basa dilakukan di tempat atau lemari yang berbeda. Pastikan wadah tidak bocor, karena kebocoran wadah dapat menyebabkan reaksi yang sangat hebat, sehingga menimbulkan gas beracun. Pisahkan tempat penyimpanan limbah asam dan bahan organik. Jangan melakukan pencampuran bahan kimia tidak kompatibel dalam satu wadah limbah. Misalnya, pencampuran antara asam nitrat dan etanol. Hal ini dapat membentuk senyawa yang mudah meledak. Yang kelima, yang terakhir nih, penimbunan atau pengolahan limbah. Idealnya, tidak lebih dari satu wadah untuk masing-masing jenis limbah berada di laboratorium. Jangan sampai ada 4 wadah limbah organik dalam satu lab, karena jika terjadi kebakaran akan sangat berbahaya. Jika satu wadah tempat limbah penuh dengan limbah organik, segera pindahkan ke ruang preparasi untuk dibuang atau diolah. Pengolahan limbah ini bisa dilakukan oleh manajemen laboratorium sendiri, atau juga bisa minta bantuan pihak ketiga untuk diolahkan. Tentunya, ini membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk mengolahnya agar aman dibuang ke lingkungan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai cara penanganan limbah B3 di laboratorium ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.